Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa manfaat dari SEO. Biar kita nyambung dalam obrolan kali ini, pastikan Mas Bro dan Mbak Bro sekalian sudah nonton video sebelumnya itu apa itu SEO dan juga gimana cara kerja SEO. Baiklah, mari kita mulai. Sebenarnya kalau kita ngomongin manfaat SEO itu banyak. Kita bisa manfaatkan SEO dalam semua hal. Contoh yang bisa kita jadiin contoh adalah dalam dunia politik itu sudah dimanfaatkan untuk kampanye seperti yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya, dan selanjutnya lewat media sudah bisa dimanfaatkan. Sekarang mereka pakai itu mencari traffic. Selanjutnya untuk dunia pendidikan mereka sudah lakukan itu melalui Wikipedia. Saatnya tinggal Mas Bro dan Mbak Bro sekalian bisa pakai itu untuk tujuan masing-masing. Baiklah, sekarang kita akan bahas untuk tujuan usaha atau bisnis. Pertama, SEO itu bisa kita pakai untuk memfokuskan target kita ke traffic yang berkualitas. Maksudnya seperti apa? Kita sekarang bahas iklan dan juga SEO. Jadi kalau kita mau ngomongin iklan, kita sebagai pengusaha yang aktif memasang iklan. Tetapi eh, orang yang menjadi pembeli tidak datang langsung sama kita. Kita yang mencari mereka. Mereka nggak ada orang yang mencari iklan dong. Sedangkan kalau di SEO, kita cukup membuat sebuah konten. Kita lalu sebarin ke media sosial. Nah, ketika kita sudah buat kayak gitu, justru orang yang mencari informasi, kita nggak perlu sibuk mencari mereka. Selanjutnya, kita bisa mengkonversi mereka sebagai pembaca, penonton, atau menikmat kontennya kita. Lalu nanti pelan-pelan kita bisa konversi mereka dengan soft selling untuk menjadi pembeli. Begitu cara sederhananya. Sekarang kan orang udah terganggu dengan iklan, jadi SEO itu bisa menjadi solusi untuk mencari penjualan. Kenapa SEO itu sudah dilakukan? Karena sebenarnya kalau kita memakai dibandingkan antara iklan dan SEO pasti lebih hemat. Tapi kita akan bahas nanti di selanjutnya. Faktanya adalah 59 marketing sekarang itu sudah memakai SEO sebagai strategi pemasaran. Jadi, kalaupun kita nggak mau melakukannya, pesaing kita sudah melakukan, otomatis kita ketinggalan. Jadi, alangkah baiknya kita segera pakai SEO untuk strategi pemasaran. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari SEO? Dengan SEO kita bisa lebih hemat, karena kita tidak perlu bakar duit buat iklan. Nggak sepenuhnya 0 rupiah. Tapi karena kita SEO itu butuh untuk membuat konten, pasti kita akan butuh dana untuk penelitian kata kunci dan kontennya, butuh dana untuk melakukan penelitiannya, butuh dana untuk tim yang akan membuat konten, dan yang pasti butuh dana untuk tim yang akan sebarin kontennya. Kita buat sebuah ilustrasi misalnya, perbandingan antara iklan dan juga SEO. Kalau misalnya sekarang rata-rata itu sebenarnya udah ada ribuan, ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sekarang untuk harga sebuah iklan. Tapi kita anggaplah kita buat 10.000. Satu klik sama dengan 10.000. Satu klik iklan itu 10.000 dan targetnya adalah 1.000 pembelian. Ketika kita buat targetkan 1.000 pembelian, kita tidak mungkin akan pasang cuma 1.000 klik saja di iklan. Kita pasti butuh lebih banyak dari situ. Kalau kita bandingkan sebenarnya 1:10, berarti bisa kita bilang kita butuh 10.000 pengunjung yang datang ke website kita supaya kita bisa mengubah mereka 1:10 untuk menjadi pembelian. Kalau kita perkalian sederhana, berarti kalau 10.000 kali 10.000, berarti itu hasilnya 100 juta. Sekian dan yang kita pakai untuk mengejar target pembelian sebesar ini. Memang nanti kalau kita konversikan menjadi pembelian, kita akan lebih untung gitu. Tapi gimana kalau kita justru bisa lebih menghemat? Justru kalau kita pakai SEO, itu sudah gede banget kalau kita bisa targetkan dananya sampai 50 juta. Kalau kita ngomongin konteks yang seperti ini. Selanjutnya, yang perlu kita ingatkan adalah SEO itu adalah investasi jangka panjang. Jadi, jangan pernah pakai SEO untuk penjualan jangka pendek. Jangka pendek kalau ingin dilakukan penjualan lebih baik pakai iklan saja. Selanjutnya kita bahas mengenai manfaat SEO yang ketiga. Kalau kita pakai SEO, trafficnya akan lebih banyak dari PPC. PPC itu maksudnya pay per click, iklan per klik yang tadi sempat kita udah singgung di atas. Jadi faktanya 71,33%
kalau sebuah website itu ada di halaman pertama dan di posisi pertama itu, dia pasti akan kemungkinan besar lebih banyak diklik. Ya, kita kalau mencari sesuatu pasti akan mengklik yang posisi paling atas dong, nggak mungkin pindah-pindah ke halaman-halaman selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan informasinya. Itulah kenapa orang berlomba-lomba untuk masuk ke halaman 1. Jadi, kalau kita memakai SEO, otomatis kita akan lebih banyak traffic daripada iklan. Memang si iklan akan berada nanti di posisi paling atas dari posisi halaman 1 di Google Search. Tetapi siapa yang sanggup untuk membayar terus iklan? Otomatis kita perlu untuk mengejar posisi 1 di halaman 1 di mesin pencari dengan cara SEO. Selanjutnya, SEO kita bisa pakai sebagai cara untuk public relation. Di sini sebenarnya nggak bisa dipakai sebagai gambaran yang langsung berhubungan antara SEO dan PR itu. Tetapi kalau kita hubungkan antara SEO dan PR, kita bisa mengkoneksikan konten ini sebenarnya, misalnya sekarang tentang manfaat SEO ini, kita bisa konekkan ke website-website lain yang berhubungan sama SEO. Jadi itu cara sederhana yang bisa kita pakai. Kita bisa konekkan SEO ini ke website lain yang sudah gede, media nasional, supaya mereka tahu tentang konten kita yang berhubungan sama SEO. Di situ kita bisa hubungkan. Untuk SEO dan public relationship ini kita nggak bisa jelaskan lebih jauh. Tapi faktanya adalah di Indonesia lebih banyak orang-orang yang memakai SEO itu ada justru UKM. Jadi sebenarnya hal ini nggak terlalu signifikan. Tapi kalau Mas Bro dan Mbak Bro sekalian mau mempraktekannya, silahkan. Selanjutnya yang terakhir adalah SEO bisa bermanfaat untuk menaikkan penjualan atau popularitas. Jadi 61% para marketer itu sudah memakai SEO sebagai cara untuk meningkatkan penjualan mereka. Artinya, kalau kita ngomongin 61%, kita sudah punya banyak pesaing nih, meskipun sisanya 39%-nya belum memakai SEO ya. Tapi kenapa kita harus menunda-nunda? Karena persaingan kita sudah mulai banyak. Kurang lebih sebenarnya itu ada 5 manfaat SEO yang sudah kita share. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat SEO. Seperti yang disebutkan dalam Da Digital ini, mereka menyebutkan ada 35 manfaat SEO. Kalau kita pakai 35-nya itu akan panjang banget. Kita bisa bahas itu di video-video selanjutnya. Tapi yang pasti, sementara ketika kita mempraktikkan 5 hal itu tadi sebagai manfaat SEO, itu akan sangat membantu menaikkan penjualan dan popularitas dari usaha atau bisnis dari Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti bisa konsultasi dengan konsultan SEO kita, atau kalian bisa pasang komentar di video kita nanti, dan selanjutnya kalau kalian ingin bertanya, nanti tinggal bertanya ke WA-nya. Dalam video selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan SEO. Jadi kalau kalian ingin bertanya mengenai tujuan SEO, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kurang lebih begitu. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat, dan selamat berkarya. Jangan lupa pastikan kalian untuk klik subscribe supaya kita bisa tetap ngobrol untuk segala sesuatu yang berhubungan sama SEO.